Ini dinding terakhir, dinding keselamatan, dinding kenyamanan adalah bersandar kepada Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita serahkan sepenuhnya kepadanya harapan, rindu, dan cinta kita. Kita serahkan kepada Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nanti saudara, insya Allah dengan tawakal ini berarti kita benar-benar mempertuhankan Dia. Karena tawakal itu bentuk ketuhanan sejati di dalam jiwa manusia. Tidak ada kuasanya pribadi selain dari kasih sayang Allah yang akan diturunkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Semuanya lahir batin kita di bawah kekuasaannya. Dan insya Allah saudara sekalian, kita tidak diizinkan oleh Allah, tidak diberi waktu sedikit pun untuk kita berbuat sombong. Kita serahkan, pasrahkan keadaan ini. Apapun keadaan itu jamaah sekalian, itu seizin Allah datang. Semoga kita semua mampu melayani dengan baik. Keadaan senang, keadaan susah, itu tak lain ujian yang lewat. Hanya tamu yang memberi salam. Tetap keagungan Allah. Jangan sampai jamaah sekalian rasa susah senang ini mengganggu hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai terputus kepasrahan kita, kecintaan kita, pengharapan kita kepada Allah. Jangan pernah jamaah sekalian berharap kepada makhluk ciptaan. Tidak ada daya mereka itu. Makhluk ciptaan itu semuanya dikendalikan oleh kekuasaan yang maha perkasa. Mari sama-sama saudara, kita menolong agama Allah. Mulai dari mana saudara sekalian kita menolong agamanya? Karena semua akan diambil, semua ada jatuh tempo. Segala-galanya di dunia ini saudara sekalian tidak ada keabadian, tidak ada yang abadi kecuali satu, kisahmu, kenanganmu yang tertanam di dalam dada orang-orang yang beriman. Karyamu jamaah sekalian, kebaikanmu yang tulus sudah pasti mengabadikan namamu. Walaupun ragamu sudah tidak ada lagi di dunia ini, namun nama si fulan yang begitu tulusnya menolong agama Allah, dia sabar, dia sejuk, dia selalu mengingatkan kepada saudara-saudara yang lain. Dia selalu menjadi cahaya pelita di tengah-tengah masyarakat. Apapun guncangannya,
dia tidak peduli. Tetap menjadi perpanjangan Tuhan untuk memperbaiki jagat raya ini. Saudara-saudara sekalian, jangan pernah putus asa, saudara. Oleh karena doa kita belum diijabah, seolah-olah ibadah kita itu sudah benar, sehingga menuntut Tuhan hari-hari. Baru beribadah sedikit, tuntunannya banyak, tuntutannya banyak. Saudara sekalian, nikmat Allah sempurna. Cuma karena kita tidak mampu mensyukurinya, keakuan terpasang. Keakuan ini, saudara sekalian, yang menghentikan nikmat Allah turun. Maka boleh jadi banyak hartamu, tetapi nikmat, ingat, kamu tidak mampu menikmati semua itu. Karena nikmat itu dari Allah. Siapa yang mampu menikmati nikmat dari Allah? Adalah mereka yang selalu berterima kasih dan bersyukur. Tidak tahu saya ini bahagia kenapa? Bicara harta saya tidak punya apa-apa. Kenapa bahagia? Batin saya ini tidak ada rasa sedih, khawatir, takut. Ternyata nikmat Allah itu bukan pada kenyataan. Yang berhak menikmati nikmat Allah itu, saudara, bukan akal dan nafsumu. Yang berhak menikmati nikmat Allah sejati adalah rohmu, adalah batin yang selalu bersandar, bertawakal kepada Allah. Itu rangsangan jiwa, cahaya hijau, cahaya bening. Segala yang merusak batinnya, merusak hati, difilter oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah menjadi kekasih Allah yang selalu mesra setiap saat, yang tidak mau diganggu oleh rasa susah senang. Rasa senang, rasa susah dia sudah tidak tahu bagaimana senang dan susah itu. Yang ada tinggal rangsangan jiwa, ya Allah, menggelegar, sudah tidak bisa dihurufkan rasa ini, ya Allah. Begitu Engkau sungguh perhatian kepada saya, nah, maka berilah saya, ya Allah, peringatan. Berilah saya, ya Allah, perhatian. Dan berilah saya kekuatan untuk selalu mengimbangi nikmat dengan rasa syukur. Ini, saudara, segalanya akan ada jatuh tempo. Ngana kaya, ngana miskin, apapun keadaan itu, saudara, akan berbalik. Kemarin kita ini rasa susah, hari ini rasa senang. Ini bala, saudara. Jangan sampai terbawa keadaan, terbawa susah, terbawa senang, akhirnya jadi lalai, akhirnya jadi pengkhianat, saudara. Allah mencintai hamba-hambanya yang menyerahkan urusan kepada Allah. Setiap 4 hari rupa kita bingung urusan ini. Kalau begitu saya serahkan kepada Allah sambil saya ikhtiar berdoa. Insya Allah hari kelima yang tadi saya sampaikan, kita akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah. Allah sangat mencintai makhluknya yang menyerahkan urusan-urusannya kepada Allah. Akan ada keajaiban-keajaiban yang Allah turunkan
Dan tidak akan ada keraguan bagi orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Karena sudah dia sendiri, darinya dan dia sendiri, Allah sendiri yang akan menyelesaikan itu. Kita tinggal menikmatinya, saudara sekalian. Makanya jangan egois. Jangan ada aku di antara kita dengan Allah. Apa hebatnya dunia ini, saudara? Apa yang membuat kita sombong di sini? Satu ketika segala-galanya kembali kepada Allah dan akan ditimbang. Apakah kita bersyukur atau tidak? Jadi jamaah sekalian, orang bertawakal kepada Allah, Allah akan penuhi melebihi apa yang kita minta, saudara sekalian. Makanya apa kesalahan kita sehingga kehidupan kita terpuruk? So semua saya bikin ini, tapi masih terpuruk juga. Ada apa saya di hadapan Allah? Ternyata jamaah sekalian, yang menyebabkan nikmat Allah tidak turun, perhatian Allah tidak sempurna kepada kita, oleh karena kita tidak sabar, selalu memotong janji Allah. Selalu kita potong urusan itu dengan marah-marah, berprasangka buruk. Ini saudara, ketidaksabaran kita, sehingga segala nikmat yang datang dari Allah ditunda. Karena kita sering memotong janji-janji Allah. Tunggu 4 hari, tunggu 2 hari, maunya saat itu juga. Maka orang-orang yang tidak sabar atas ujian dan tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka keluarlah dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Ini tanda-tandanya ada itu. So tidak ada, rupa seluruh penjuru sudah tidak ada pertolongan. Rupa so tidak ada Tuhan ini hidup. Karena so tak usir. Kita mengadu kepada siapa? Karena kita selalu lalai, selalu tidak bersyukur, dan selalu mengabaikan kebaikan-kebaikan manusia yang menjadi perantara Allah datang. Kamu sering mengecewakan orang-orangnya yang Tuhan utus untuk berbuat baik kepadamu. Kamu tidak mengucapkan terima kasih kepada mereka, maka otomatis saudara sekalian, kita tidak mampu bersyukur kepada Allah. Kepada manusia saja tidak mampu berterima kasih, apalagi bersyukur kepada yang maha kuasa. Iblis itu saudara tidak berdaya, tidak bisa berkutik kepada manusia yang bertawakal kepada Allah. Dia beriman dan dia bertawakal. Lewat mana iblis masuk? Lewat mana orang-orang munafik? Saudara-saudara sekalian, iblis beserta jajarannya saudara tidak punya pintu masuk kepada manusia yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Lewat mana dia? Biar ilmu terbang-terbang, nggak pakai itu jamaah. Karena apa? Ilmu yang tertinggi adalah tawakal, bukan ayat kursi, bukan, tidak. So nggak pakai lagi bacaan. Kalau dia sudah bertawakal kepada Allah, maka pemilik ilmu yang sudah melindunginya. Oh, kita punya kinjul ars, kalah dengan orang yang bertawakal kepada Allah. Pemilik kinjul ars sendiri, jamaah sekalian. Orang yang beriman dan orang yang bertawakal menyerahkan semua urusan kepada Allah, sesungguhnya mereka sudah menikmati wangi surga. So tidak ada lagi masalah datang, masalah so tako mau datang.
Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, iblis pun sudah takut berjumpa. Karena sudah tidak ada lagi pintu masuk. Cuma karena kita membuat pintu banyak, prasangka buruk. Marah-marah, tidak sabar, segala macam. Seolah-olah hidup ini kita yang punya. Ngana terima aja, biar ngana banyak doi. Iblis tunggangi kekayaanmu untuk menuju jurang kehancuran, saudara sekalian. Mari sama-sama untuk mempertuhankan Allah sejati. Hanya satu pintunya, tawakal. Saudara-saudara sekalian, jangan main-main hidup ini, saudara. Allah yang maha teliti, maha sempurna, mengawasi kita, segala keadaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapatkan kedudukan yang tinggi? Ini janji Allah. Kenapa kita tidak percaya, jamaah sekalian? Orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya, dia beramal soleh. Banyak orang beriman hanya bertameng pada ibadah, tetapi tidak bermanfaat bagi orang banyak. Tidak ada manfaatnya. Beriman itu pasangannya adalah amal soleh. Kalau hanya beribadah, itu sama dengan berpolitik dengan Tuhan. Yang penting sembahyang, yang penting sonai haji. Bukan itu. Selama perbuatan itu iblis masih bisa lakukan. Iblis itu ahli ibadah, saudara. Dia boleh backing itu. Yang tidak boleh di backing oleh iblis laknatullah adalah pasangan dari iman, adalah pembuktian Anda beriman, maka berbuat amal soleh, saudara. Itu yang iblis tidak mampu. Kalau saudara sudah bermanfaat, sudah menjadi pelita, menjadi harapan bagi orang-orang awam, kehadiran saudara dianggap cahaya. Ini yang tidak bisa dilakoni, yang tidak bisa diperbuat oleh iblis laknatullah. Makanya pasangan iman adalah amal soleh menuju ilmu pengenalan, saudara sekalian. Jangan berpolitik. Ibadahnya kencang, tapi DPP ITA juga luar biasa. Makanya saudara sekalian, kikir ini, saudara, yang membuat pintu-pintu langit tertutup. Karena kita tidak. Allah maha pemurah. Saudara sekalian, bukan berarti kasih juga, tidak, saudara. Minimal kita mampu menghibur orang yang sedih. Lapar ente? Iyo, saudari, kemarin anak belum makan. Panggil dia makan. Beri dia sesuap nasi. Itu saja. 70.000 kali Allah kembalikan. 700 kali Allah kembalikan. Cuma kan kita tidak mau. Jadi itu jamaah sekalian, orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah dan menyatakan keimanannya lewat kenyataan juga, dia membantu agama Allah, maka Allah akan memuliakan dia fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ternyata tawakal itu dasarnya adalah iman. Kalau tidak percaya tidak bisa, saudara. Karena tawakal itu sudah sandaran terakhir. Karena memang sudah itu kampung menuju kewalian. Tawakal itu pintu terakhir. Karena sudah menuju mukhlisina lahuddin. Saudara-saudara sekalian, semoga sisa umur ini
kita mampu meninggalkan manfaat-manfaat yang menerangi jagat raya. Kita mampu meninggalkan sarana dan prasarana untuk orang lain juga selamat. Artinya jamaah sekalian, kita beriman dan kita bertawakal. Bagaimana kita tanamkan niat? Kalau kita sudah percaya Tuhan mendengar segala keluh kesah hati kita jamaah sekalian, insya Allah kita mampu ditunjukkan oleh Allah menuju pintu tawakal. Insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah dimampukan oleh Allah bersandar penuh kepadanya, alias kita mampu bertawakal kepadanya. Jangan pernah, saudara-saudara sekalian, jangan banyak tertawa, jangan banyak cerita yang tidak bermanfaat. Kehadiranmu ditunggu oleh penduduk langit. Kebaikan apa yang kau persembahkan pada detik ini? Jangan putus asa saudara sekalian. Jadi itu perjalanan majelis ilmu pada malam hari ini. Pesan saya, saling berkasih sayanglah kita ini jamaah sekalian. Jangan saling menyakiti, saling mendoakan, saling memberikan support, saling memberikan semangat yang positif.